Halo teman-teman Kerehore yang saat ini sedang dilanda krisis ekonomi. Udah ekonomi sulit, ditambah part-part PC harganya naik semua. Satu-satunya yang nggak naik itu mungkin gaji kamu kali ya. Ya udahlah ya, solusi selalu ada. Mari kita cari. Salah satunya ya konten satu ini, rekomendasi rakitan PC Kerehore. Saat ini kita melanjuti konten yang kemarin ya, yang 2,5 juta sampai 3,5 juta. Tapi saat ini saya akan loncat langsung ke 5 juta sampai 6 jutaan lebih pastinya. Loh, kenapa 4 jutanya di skip bang? Ya sebenarnya 4 juta sih nggak terlalu banyak berubah ya sob dari rakitan kemarin. Untuk rakitan AMD kemarin kan pakai Ryzen 3 2200 ya. Mungkin di sini kalau kamu mau 4 jutaan ya upgrade ke Ryzen 5 3400G. Yang mana ini second. Kalau barunya ada sih di sekitar 1,1 jutaan. Itu kalau mau baru, tapi saran saya nggak apa-apa, second aja. Dan untuk cooler saya masih sama menyarankan di Segotep T2 WinClear ya, karena ini masih sangat cukup. Untuk Mobo dan kawan-kawannya itu masih sama, kecuali dari si casingnya yang saya ubah ke C50 ya, dari Osypus. Ini harganya sekitar 420, sudah free 4 buah fan. Casing ini sudah saya sering rekomendasikan pas live streaming, karena memang dari segi airflow, dukungan, dan kawan-kawannya itu udah lebih dari cukup. Terlebih kan dia fan-nya udah ada 4 ya, jadi masalah airflow udah oke. Lalu ada sedikit catatan juga di sini RAM ya. Kalau kemarin saya menyarankan RAM itu yang 800 ribuan, tapi per hari ini saya cari-cari udah sangat sulit nyari RAM second 8 GB kali 2 alias 16 GB yang 3200 mAh itu di sekitar 800 sampai 900 ribuan, sangat-sangat sulit. Jadi rata-rata yang saya dapatkan itu di marketplace 1 jutaan. Kalau yang versi RGB itu di sekitar 12, 13. Kalau yang non RGB ya di 1 jutaan. Dan kamu juga bisa menambahkan storage 256. Ya intinya untuk 4 jutaan sih ya gini-gini aja ya, cuman di-upgrade di beberapa partnya aja. Untuk sisanya masih sama. Oh ya, disclaimer dulu ya, untuk bentuk rekomendasi rakitan PC di sini sifatnya hanya saran aja. Jadi jika kalian atau teman-teman punya opsi lain, ya kan punya part-part lain yang lebih oke dan menurut teman-teman itu lebih dapat value-nya, ya monggo di komen aja teman-teman ya. Mari kita lanjut ke 5 jutaan. Untuk budget 5 jutaan sebenarnya saya langsung to the point aja ya. Saya akan nyaranin AMD yang si Ryzen 5 2600. Karena menurut saya justru kebalikan dari yang budget-budget kemarin. Kalau budget segini enaknya pakai AMD daripada pakai Intel yang secara price to performance itu nanggung. Di sini kenapa saya menyarankan Ryzen 5 2600? Karena secara performa, core trade dia tuh udah paling enak lah di harga segini. Saya nggak terlalu suka Ryzen generasi 1. Pertama harganya mepet banget sama yang Gen 2. Kedua ya performanya itu lumayan kerasa sob perbedaannya. Jadi langsung aja ambil Ryzen 5 2600 yang harganya ada di sekitar 600 sampai 650 tergantung kondisi. Di sini salah satu contohnya ada ya 2600 di harga 600 ribuan tray. BTW prosesor ini dulu pernah saya pakai juga di PC pribadi saya waktu awal-awal merintis lah ya. Dan saya secara personal suka banget sama prosesor ini. Dipakai gaming maupun multitasking sangat-sangat mumpuni. Untuk suhunya juga dia nggak terlalu panas. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masih mau pakai Segotep T2 WinClear itu masih sangat aman sob. Untuk opsi lain cooler itu ya paling saya bisa menyarankan PC cooler R200 ini teman-teman. Ini dipakai Ryzen 5 5600 juga masih bisa ngehandle dia. Secara desain juga dia kecil dan juga hitam polos. Jadi saya suka aja sih sebenarnya untuk CPU cooler low budget di sini. Tapi kalau misalnya ada budget lebih, bisa lirik Thermalright. Nah, cooler ini bagi saya menjadi andalan banget untuk Kerehore ya. Entah prosesor low atau prosesor mid, ini masih bisa dihandle dengan baik oleh cooler ini. Jadi kalau teman-teman misalnya ngerasa, ah bang aku nggak mau cooler yang kecil kayak tadi 9 cm, kayak nanggung gitu ya. Atau kayak buat upgrade ke depannya agak khawatir, ya monggo ambil ini aja teman-teman. Ini udah seliweran di konten saya, berapa kali saya pakai nggak tahu, nggak kehitung. Pokoknya ini cooler yang sangat-sangat rekomendasi di budget 250 ribuan. Dulunya ini saya ingat banget ada di 320-an, tapi per hari ini harganya sudah turun. Tapi untuk cooler saya tetap pakai atau cantumin yang si PC cooler R200 ya, karena di sini konteksnya kita mau ngirit budget sengirit-ngiritnya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman ngerasa cooler ini kurang oke, ya bisa ambil yang Thermalright tadi. Lanjut untuk Mobo, kemarin saya rekomendasikan yang dari Colorful. Mungkin di sini saya akan rekomendasikan dari ASRock atau dari Gigabyte aja kali ya, karena mereka harganya tuh mirip-mirip sih.
Ini ASRock di 630 ya kan, dengan voucher 645. Kalau gigabyte MSI dia di 960. Jadi harusnya beda 30 ribuan, nggak terlalu kerasa lah ya. Atau bisa ini ambil langsung yang 900 ribuan ya. Ini ada dari toko Getcom di Bandung. Dia ngejual B450 HDV di harga 900 ribuan. Mungkin kita akan ambil ini aja. Sebagai catatan, kenapa saya ambil B450? Karena Ryzen 2000 series itu nggak bisa pakai A520 ya teman-teman. Nah jadi buat kalian yang udah kebeli atau nggak sengaja gitu ya milih B550M atau bahkan A520M, itu nggak bisa pakai 2000 series. Jadi saran saya ambil aja B450M. Ya sebenarnya untuk 5000 series juga masih bisa dihandle dengan baik oleh si B450M. Dan rata-rata Mobo yang dijual baru per sekarang ini BIOSnya itu sudah diupdate ke versi yang entah yang terbaru atau di bawahnya terbaru. Ya intinya udah support 5000 series. Jadi kita cari amannya aja, ambil B450M. Sekali lagi jangan salah pilih ya, jangan pilih A520M atau B550M. Bukan saya melarang atau gimana, nanti malah nggak support. Oke, untuk Mobo udah, sekarang untuk RAM second saya patokin di 1 juta aja ya teman-teman, biar kita cari aman. Karena ya sekali lagi, cari RAM yang 800 sampai 900 ribuan kayak yang saya rekomendasikan kemarin, ternyata per hari ini sudah sulit. Atau mungkin udah banyak yang sold out kali ya di harga 800 sampai 900 ribuan. Jadi orang-orang sekarang sisanya yang 1 jutaan. Lanjut untuk NVMe ya, di sini kita ambil yang murah bagus aja kali ya. Teman-teman terserah pilih antara dari tim atau dari Adata atau dari Hixemi. Mungkin di sini saya akan rekomendasikan Hixemi aja kali ya, karena reputasinya di forum lumayan bagus katanya dan harganya juga kompetitif. Ya udahlah, saya pribadi pakai kok ini yang versi 256. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa beradu brand atau adu produk gitu ya, bagus-bagusan mana nih ya. Tapi untuk zaman sekarang karena harganya sudah mahal, kita tuh kayak udah disadarkan, ya udahlah brand apa aja yang penting reputasinya cukup bagus, harganya murah, diambil aja. Gak perlu lirik-lirik brand-brand mahal. Bukan gak mau ngelirik brand mahal, brand yang standar atau bahkan yang underrated aja harganya mahal, apalagi brand yang punya nama besar, itu pasti jauh lebih mahal lagi. Jadi ya untuk mepet-mepetin budget kita pakai aja merek-merek yang standar. Untuk storage tambahan seperti biasa ada HDD gacha 500 GB. Ini mungkin gak akan saya ubah ke depannya kali ya, karena memang sebagai storage tambahan aja teman-teman dikala harga NVMe sudah melambung ke langit ke-7. Nah untuk PSU juga saya nggak akan ganti ya, si Segotep PN 550 watt ini sudah lebih dari cukup untuk PC-PC low kayak gini. Termasuk untuk si casing, saya akan tetap standby di mereka berdua ini, nggak akan ganti. Lanjut untuk VGA-nya nih, VGA-nya kita punya spend sekitar 1 juta sampai lebih mungkin ya, tergantung budget teman-teman. Makanya saya selalu menyisihkan VGA itu di akhir atau ngelis VGA itu di ujung ya, karena memang pemilihan VGA kan sebenarnya balik lagi kepada kondisi keuangan ya. Dan kondisi keperluan kamu itu mau dipakai untuk apa. Misal untuk dipakai editing, streaming, dan produktivitas lainnya pakai Nvidia. Kalau mau gaming only ya pakai dari AMD Radeon. Tapi untuk budget segini sih saya sangat-sangat menyarankan kalau misal budgetnya mepet banget, kamu bisa ambil RX 580. RX 580 ini adalah kombinasi PC saya dulu ya, pakai Ryzen 5 2600, VGA-nya RX 580 yang versi 4GB. Tapi terserah teman-teman, mau yang 8GB monggo, mau yang 4GB juga monggo. Sayangnya, per hari ini harga VGA juga yang second ya, udah ada yang sok ganteng nih naik-naik itu harganya. Jadi ya teman-teman harus lebih selektif lagi, cari harga yang normal aja, kayak ini nih. Menurut saya ini masih normal, RX 580 4GB harganya 750.000, tapi sayangnya ini diposting 14 minggu yang lalu, jadi nggak relate. Nah misal teman-teman budgetnya pas juga bisa ambil RX 570, yang mana RX 570 itu secara daya dia lebih irit daripada RX 580, dan secara performa juga tentu di bawahnya RX 580. Ini 700.000, misal teman-teman ambil RX 570 versi 4GB ini harganya 700.000, maka teman-teman akan menemukan budget yang pas di 5 juta. Nah ini kalau teman-teman mau ya, sekali lagi. Karena seperti yang kita tahu, RX 570, RX 580 itu lulusan mining terbaik kali ya, atau lulusan mining terbanyak. Jadi banyak
sekali VGA RX series itu bekas-bekas miningnya. Ya itu patut dipertimbangkan lagi sih kalau teman-teman agak-agak khawatir, agak-agak takut, ya boleh di-skip si RX series. Ambil aja GTX 1050 Ti atau GTX 970 atau 1060. Tapi 1060 so ganteng. Jujur boleh bilang saya sangat-sangat nggak suka GTX 1060 karena mereka secara harga itu nggak normal. Lihat aja di sini, ada yang jual 1,3, ada yang jual 1,5, yang bahkan ini sudah mepet-mepet harga, bukan mepet lagi, udah sama kayak GTX 1070. Ini juga nih ada salah satu contohnya dijual 1,6. Jadi menurut saya mending teman-teman nggak usah ambil GTX 1060. Kalau misal teman-teman punya budget lebih dan pengennya VGA dari Nvidia, ya paling saran saya antara GTX 1050 Ti, 1650 atau ada budget lebih ke 1070. Kalau teman-teman mau 1050 Ti, usahakan beli yang harganya maksimal di 1 juta ya teman-teman. Kalau lebih dari 1 juta, mending skip aja. Karena kalau lebih dari 1 juta, saya sangat menyarankan ambil aja GTX 1650. Nah, GTX 1650 juga ini ada 3 model. Ada yang DDR5, DDR6, dan juga versi Super. Saran dari saya, ambil yang G DDR6 teman-teman. Tapi memang nyarinya agak susah. Tuh kadang ada dijual di 1,5. Ada yang jual mepet-mepet sama 1660 Super di harga 1,7. Ini juga sama so gantengnya kayak GTX 1060 tadi. Jadi ya mungkin paling normal di sini rekomendasi saya adalah 1050 Ti kalau mau yang versi Nvidia. Jadi di sini saya akan cantumkan dua sekaligus aja kali ya. Kalau teman-teman gaming only, saya sarankan RP 80 8GB. Kalau teman-teman ada produktivitas, keperluannya editing, rendering, dan kawan-kawan, pilih 1050 Ti. Tapi misal teman-teman hoki dapat 1060 di harga yang normal gitu ya, kurang lebihnya di sejuta, itu ambil aja GTX 1060 teman-teman. Karena GTX 1050 Ti ini dia irit daya, jadi secara performa juga lumayan irit. Bisa disimpulkan kedua VGA ini kayak berbanding terbalik ya. Yang RP 80 ini boros tapi kencang secara performa gaming. GTX 1050 Ti ini irit dan juga loyo secara performa gaming. Jadi kalau diaduin ini memang nggak setara ya secara performa gaming. Semua balik lagi kepada kebutuhan teman-teman. Jadi untuk 5 jutaan inilah saran saya teman-teman, di 5,36 jutaan ya. Ada Ryzen 5 2600, PC Cooler R200, B450, SSD-nya dari Hexemi 256, VGA-nya RX 580 atau 1050 Ti atau 1060, PSU-nya Seiko TPN dan juga OSI Push C50 free 4 buah fan, terserah mau yang putih atau yang hitam. Dan sekali lagi ingat, ini harga mentah alias belum pakai voucher. Kalau teman-teman punya voucher yang 5, 6, atau bahkan 10%, ini bisa dipastikan bisa di bawah 5 juta teman-teman totalnya ya. Apalagi kalau kalian bisa dapat RAM yang sedikit lebih murah daripada yang saya rekomendasikan. Itu semua tergantung marketplace dan kehokian masing-masing juga berpengaruh. Nah, untuk yang versi Intel gimana Bang? Sebenarnya untuk Intel saya bingung juga sih kalau di harga sekarang ya. Dulu 5 jutaan itu kita bisa rakit Intel Core i3 Gen 12. Tapi sekarang rasanya udah nggak bisa lagi ya, karena harga prosesornya aja sekarang udah 1,3 jutaan. Yang mana dulu tuh saya inget di sekitar 830 ribuan. Berarti udah naik sekitar 500 ribuan. Luar biasa sekali. Gimana dengan Core i3 Gen 10? Sebenarnya ini prosesor juga masih lumayan oke secara price to performance, tapi sayangnya nggak masuk budget. Misal kita mau maksa pakai Core i3 ini, sebenarnya bisa aja, tapi jatuhnya lebih mahal. Atau nyari second aja, gimana Bang? Monggo. Kalau teman-teman nyari Core i3 Gen 10 second, sebenarnya itu nggak semudah nyari Ryzen 5 2600. Di sini ada yang jual 750.000 ya. Tapi ini diposting 7 minggu lalu, jadi udah nggak relate. Di sini juga ada yang jual 6,5. Ini masih lumayan relate, tapi ya jarang yang jual Core i3 Gen 10 di harga yang cukup murah. Kebanyakan dari mereka itu ngejual Core i3 paketan sama moboknya teman-teman. Jadi jarang ada yang jual dia prosesor tray-nya aja. Di sini bisa lihat teman-teman di marketplace saya itu banyak yang jual paketan ya, atau bahkan satu set. Jadi memang agak susah nyari Core i3. Tapi kalau di marketplace teman-teman banyak yang jual, saya cukup menyarankan juga untuk ambil Core i3 Gen 10. Tapi ya upgrade-nya nggak terlalu banyak. Paling mentok-mentok kalian upgrade-nya ke Core i5 Gen 12. Gen 11. Sebenarnya secara performa sih si Core i5 Gen 11 ini nggak buruk-buruk amat, standar aja gitu sesuai harganya. Tapi ya jarang aja ada yang make.
kebanyakan itu antara Intel Gen 10 atau Intel Gen 12. Jadi katakanlah kita maksa pengen banget pakai Intel, ya sebenarnya bisa aja. Di sini kita pakai Intel Core i3 Gen 10. Untuk mobonya ya nggak jauh nggak dekat, udah pasti H510. Di sini H510 itu harganya lumayan ya. Ini ada yang murah tapi merek Digital Alliance. Kalau merek-merek yang standar ASRock Gigabyte itu di 960, bahkan ada beberapa yang 1 juta lebih. Ini ada sih dari ASRock 900 ribuan. Setara dengan B series yang tadi B450 ya secara harga. Jadi ya teman-teman, di sini kurang lebih nambah sekitar 100 ribuan kalau maksa pengen Intel Core i3 Gen 10. Secara performa bagus mana Bang? Core i3 Gen 10 atau Ryzen 5 2600? Mari kita lihat. Ternyata secara performa mereka kurang lebih mirip teman-teman. Dapat FPS-nya di sekitar 55-an, entah si Core i3 entah si Ryzen 5 2600. Walaupun ada beberapa game yang si Ryzen 5 itu bisa sedikit lebih unggul ya, karena dia punya core lebih banyak, thread lebih banyak. Kalau si Core i3 dia cuma 4 core 4 thread. 4 core 8 thread. Kalau si Ryzen 5 2600 dia 6 core 6 thread. Jadi makanya saya lebih merekomendasikan si Ryzen 5 2600 daripada Core i3 Gen 10. Selain dari itu, upgrade-nya juga ke 5000 series yang mana secara price to performance kalian udah tahu sendiri lah ya. 5600, 5700X itu udah paling oke di soket AM4. Jadi ya itu aja ya untuk yang versi 5 jutaan teman-teman. Tentunya nggak bisa 5 juta pas ya, karena harganya sedang tidak baik-baik saja. Manfaatkan voucher, manfaatkan tanggal kembar, dan manfaatkan segala yang bisa dimanfaatkan. Ya monggo, demi mengejar murah. Di budget yang sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya, saya tetap merekomendasikan yang utama itu Ryzen lagi ya, yaitu Ryzen 5 3600 alias di atasnya si 2600 tadi. Tapi sayang seribu sayang, Ryzen 5 3600 ini udah agak susah untuk dicari secondnya teman-teman. Kalaupun ada, harganya udah sejuta lebih. Padahal dulu beberapa kali saya dapetin di harga 900 sampai 950. Seperti contohnya di sini ada yang jual 1 juta, bahkan beberapa orang ngejual 1 juta lebih. Itu gak usah diambil sih teman-teman ya, kalau misal harganya 1 juta lebih. Kalau 1 juta pas, monggo ambil aja si 3600. Ini prosesor yang sweet spot sebelum hadirnya 5600. Ini prosesor bagus banget pokoknya mah. Alternatifnya di sini sebenarnya ada, yaitu Ryzen 5 3500X yang punya harga sedikit lebih murah, tapi si Ryzen 5 3500X ini dia punya thread yang sedikit lebih rendah daripada 3600. Kalau 3600 itu 6 core 12 thread, kalau 3500 series itu di 6 core 6 thread aja. Tapi tetap aja saya akan merekomendasikan 3600. Jadi usahakannya teman-teman cari yang harganya maksimal itu 1 juta. Secara pengalaman saya pernah pakai 3000 series dan sebenarnya 3000 series itu lumayan panas daripada seri 5000 teman-teman. Jadi usahakan di sini pakai cooler yang cukup mumpuni ya. Sebagai contoh coolernya di sini ada dari Thermalec Assassin X 120 atau Segotep FZ4. Kalau teman-teman suka yang polos, monggo ambil Thermalec Assassin. Kalau teman-teman pengen ada RGB-nya gitu, Segotep FZ4 menurut saya pilihan yang bagus, apalagi yang warna putihnya itu clean daripada yang warna hitamnya. Tapi secara performa saya bisa bilang kalau mereka ini ada di kelas yang sama teman-teman. Jadi di sini saya akan masukkan Segotep FZ4 aja kali ya, karena dia punya harga lebih murah tentunya. Karena ini pakai Ryzen 5 3600 yang mana sudah support PCIe Gen 4, teman-teman juga bisa consider pilih B550M. Tapi di sini di B550M harganya tentu aja sedikit lebih tinggi daripada B450M, ada di 1 juta lebih. Bahkan untuk merek yang biasanya jual murah, si ASRock tetap ada di 1,1 jutaan. Tapi itu balik lagi pada teman-teman. Misal teman-teman mau manfaatkan PCIe 4-nya, monggo pakai B550M. Tapi misal teman-teman nggak pakai PCIe 4 alias teman-teman pakai NVMe yang Gen 3, bahkan VGA card-nya pun masih Gen 3, nggak apa-apa kok pakai Mobo yang B450. Ya sekali lagi demi ngirit budget. Jadi di sini saya akan masukkan B450 lagi aja ya daripada B550 karena perbedaan harganya lumayan, udah 170 ribuan. Toh rencana kedepannya juga akan pakai NVMe yang masih Gen 3 karena ya NVMe Gen 3 aja udah mahal, apalagi yang Gen 4. Jadi ya udah kita pasrah aja pakai B450.
Lagian juga VGA-nya kemungkinan kita masih pakai yang versi PCIe 3, enggak PCIe 4. Karena VGA-VGA yang PCIe 4 setahu saya itu harganya yang second di 2 juta ke atas. Tapi catatan, semisal teman-teman kedepannya mau pakai prosesor yang sangat-sangat baik ya, atau sangat-sangat bagus, kayak Ryzen 7 5700X atau bahkan yang versi X3D, saya sangat menyarankan untuk ambil B550 langsung ya, minimal yang Pro 4, lebih bagus lagi yang kayak Asus TUF atau yang kayak Aorus ya. Itu saya sangat menyarankan mobo-mobo itu. Kalau teman-teman kedepannya paling upgrade ke 5600 aja ya kan, ya nggak apa-apa, mobo ini udah lebih dari cukup. Untuk NVMe kita samain aja nggak sih kayak tadi? Karena saya ngerasa NVMe 256 ya udah minimal banget lah ya, terlebih budget kita nggak banyak. Ya udahlah ya, ini lagi aja deh dari Hiksemi Wave P. Jadi murni yang kita ubah tuh dari tadi cuman prosesor, cooler, sama VGA ya teman-teman. Untuk PSU, casing, RAM, dan storage itu masih sama. Bahkan mobonya juga sama. Nah untuk VGA nih menarik. Kita di sini sebenarnya bisa pakai GTX 1660 Super. Itu sih highly recommend dari saya ya. Karena VGA ini udah jadi VGA mungkin yang terlaris kedua setelah RX 500 series kali ya, RX 570, RX 580. Karena memang entah yang beli, entah yang jual, 1660 series itu masih banyak banget peminatnya. Harga normalnya kalau yang versi Super itu ada di 1,7-an teman-teman. Walaupun ini dijual 5 minggu yang lalu ya. Tapi entah sekarang per hari ini banyak banget orang-orang ngejual 1660 Super di harga 2 jutaan ya. Menurut saya ini sangat-sangat tidak masuk akal karena di 2 juta itu kamu bisa dapat RTX 2060. Oh ya BTW ini ada suara hujan. Mohon maaf ya, nanti akan saya usahakan untuk redam lah suara hujannya. Tapi sebagai patokan yang tadi ya 1,7 atau yang ini, jadi untuk VGA 1660 Super ini harganya memang ada di sekitar 1,7 jutaan. Kalau yang versi TI itu di 1,8 sampai 1,9. Jadi saya sangat-sangat menyarankan untuk kamu ambil VGA ini aja karena ini VGA udah bagus banget dipakai ngapain aja. Entah kamu editing, streaming maupun gaming sekalipun, ini VGA masih sangat mumpuni di resolusi 1080p. Jadi ya udah ini aja gaskeun daripada kamu ambil pusing. Atau sebagai opsi lain, misal teman-teman ingin gaming only, di sini sebenarnya ada VGA underrated yaitu RX 5600 XT. Catatan penting untuk 5600 XT ini sebenarnya teman-teman harus siapin mental yang kuat ya dan juga kesabaran yang setebal baja. Karena RX 5600 XT ini jarang banget ada yang jual ya kan. Sekalinya ada yang jual kita PM dia nggak ngebales-bales karena postingannya udah lama banget. Jadi ya kalau teman-teman ketemu 5600 XT itu ambil aja gak apa-apa karena VGA yang cukup bagus juga untuk gaming only. Secara performa dia itu setara dengan RTX 2060. Padahal kan secara harga dia lebih murah daripada 2060. Untuk harga normalnya dia ada di sekitar 1,5an sampai 1,7. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip kayak 1660 Super lah harganya. Seperti biasa, saya akan cantumkan kedua VGA dari kubu yang berbeda ya, entah untuk produktivitas atau untuk gaming only. Ini mereka ada di harga yang kurang lebihnya sama, performanya juga sebenarnya kurang lebihnya sama. Kalau performa gaming itu lebih unggul si RX, kalau performa produktivitas lebih unggul si GTX. Jadi ya mereka memang benar-benar sekelas lah ya. Dan untuk harga akhirnya ada di 6,5 jutaan dengan kondisi bekas dan juga baru. Karena gak mungkin juga kita dapat baru semua di harga segini ya. Jujur boleh bilang sih saya suka banget ya list yang ini. Karena secara price to performance ini menurut saya dapat banget. Paling minusnya ya di storage aja yang kecil. Sisanya sih udah oke banget. Kalau saya pribadi saya tetap akan pilih GTX 1660 Super ya. Karena keperluan saya nggak gaming doang. Tapi sekali lagi semua itu tergantung kebutuhan teman-teman. Untuk versi Intelnya gimana bang? Nah sekali lagi versi Intel agak-agak nanggung. Kalau kita pakai Core i3 Gen 12 dia lebih mahal. Misal teman-teman maksa pengen pakai Core i3 Gen 12, ya saya nggak melarang juga sih. Tapi di sini prosesornya aja udah bisa beda 350 ribuan. Coba kita list aja ya. Nah ini kita ganti prosesornya aja udah mau mepetin ke 7 juta. Kalau sama mobonya kita ambil yang murah aja ya, udah pasti H610M. Ya katakanlah kita ambil Astrok lagi lah ya di sini di harga 1,65 ribuan. Nah, ini kita ganti mobo sama prosesor aja dia udah lebar ke 7 juta, nggak bisa dibilang 6 juta lagi. Apa yang mau dipangkas? Udah pasti VGA dong. Kalau kita pangkas VGA ke RX 570 atau RX 580 bisa tuh kita dapat di 6 juta.
Nah, kayak gini teman-teman, itu pun kalau teman-teman rela ya mangkas VGA-nya demi prosesor yang ya nggak gimana-gimana sih secara price to performance. Kalau dulu sih iya oke banget di harga 830.000 nggak ada tuh yang bisa ngalahin Core i3 Gen 12. Bener-bener itu dia rajanya prosesor Cerehore. Tapi sekarang di 1,3 ya menurut saya jadi sangat-sangat nggak menarik untuk dilirik sih. Karena secara performa juga yang nggak gimana-gimana. Coba kita lihat aja performanya ya. Nah, di sini di beberapa game Core i3 Gen 12 dan Ryzen 5 3600 bahkan FPS-nya mirip-mirip ya, teman-teman. Paling beda juga sekitar 10 sampai belasan doang. Jadi ya menurut saya tetap aja untuk harga yang 500.000 lebih mahal, entah dari MOBO dan prosesornya ya kita hitung, itu sih menurut saya nggak terlalu worth it ya kita dapat sekitar 10-an FPS untuk gaming performance. Jadi ya kita mending Ryzen 5 3600 aja ya kan? Tapi itu menurut penilaian saya pribadi aja, karena saya menganggap kalau si Intel ini sekarang udah nggak worth it di harga 1,35 daripada ambil ini yang mana nanti banter-banternya juga upgrade ke versi Core i5-nya. Ya sama aja, Ryzen juga kan nanti Ryzen 5 3600 loncatnya ke 5600. Jadi ya saya nggak terlalu suka ya untuk yang versi Core i3 Gen 12 ini. Kecuali kalau memang kamu suka, kamu fanboy Intel, ya monggo. Kamu paling ngorbanin di VGA-nya aja. Atau kamu mau upgrade ke versi GTX 1650 yang GDDR6 gitu ya, yang ada di harga 1,3 jutaan. Itu monggo aja, menurut saya masih masuk. Kalau kamu mau ngincer irit daya ya. Tapi itu semua balik lagi teman-teman kepada diri kalian. Kalian maunya yang mana, sukanya yang mana, monggo. Karena di sini sifatnya hanya saran saja. Sekali lagi, ini hanya saran alias rekomendasi ya. Kalau teman-teman sukanya anu, monggo di komen aja. Nggak usah berdebat, kita diskusi secara sehat aja. Oh ya teman-teman, saya mau ngasih catatan sedikit. Agak lupa tadi ngasih tahu. Untuk performa setiap kombinasi CPU dan GPU itu di game apa dapat berapa FPS dengan settingan apa itu saya nggak bisa jawab ya. Teman-teman bisa cari sendiri di YouTube. Contohnya seperti ini. Misal kayak tadi GTX 1660 Super dipadukan dengan Ryzen 5 3600. Kalian ketik aja seperti itu. Nanti akan muncul beberapa channel yang pakai kombinasi tersebut. Ya, simpelnya itu aja sih, cek di YouTube. Ketik nama prosesornya plus nama GPU-nya. Nanti keluar tuh beberapa pengetesannya. Oke? Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian saran dari saya ini apakah bagus, apakah worth it, atau apakah busuk ya? Jadi ya monggo aja ditulis di bawah tentang pendapat kalian soal rekomendasi ini. Oke? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang saran kali ini.